Halo guys, welcome to Dream Talk. Ini adalah program baru Netflix. Jadi kita bakal membahas isu-isu yang lagi happening di Indonesia. Terus kita bakalan wawancara sih. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dua teman gue di sini. Halo dok. Hai. Jadi sebelum kita kenalan dulu nih, siapa dulu gue nih? Kenalin dulu gue Odi di Y, dan kalian bisa temuin gue di Instagram gue Alodipate. Oke, jangan lupa di-follow juga biar tahu apa sih isu terkait yang lagi happening yang bakalan gue bawain di. Jadi di sebelah kiri gue ada. Halo guys, kenalin nama gue Ande, ANDE, dan kalian bisa follow aku di Instagram di @ande_benar. Dan di sebelah kanan gue. Halo, aku Kesia. Bisa follow Instagram aku di Kesia Jo. Jadi gue bakalan kasih satu isu yang lagi happening banget di Indonesia. Jadi kalian harus jawab agree or disagree sama isu ini. Dan saya akan kasih research kenapa. Wow. Wah, kalau beda pendapat ya. Jadi kalian ini sebagai wakil dari netizen. Netizen ini kan banyak suara-suara yang kayak sometimes they agree or disagree sama satu isu-isu terkait. Topiknya tentang apa nih? Nah, mungkin topik pertama ini ya ini relate banget sih, karena ini bahangan gue adalah Odita dan sebelumnya gue adalah Pria. Apa tuh? Jadi tunggu baca. Jadi bagus. Okay, we talk about relationship. Jadi sometimes itu pas kalian first date itu banyak banget isu terkait soal split bill. Oke. Jadi sometimes tuh banyak banget dan kontra soal split bill. Ada yang agree, ada yang disagree sama split bill. Nah, kalau kalian sendiri nih, as perwakilan netizen, terutama lu nih cewek, lu tuh agree gak sih sama split bill? Enggak, gue gak setuju sama split bill. Kenapa gak setuju? Ya karena kan kita diajak ngedate nih sama cowok ya, jadi harus modal dong cowoknya. Jadi walaupun first date ya tetap, walaupun belum pacaran kan ya biasanya kan kalau first itu belum pacaran, tapi ya tetap harus ada modalnya gitu loh, ya kan? Dia nggak cowok. Tapi kalau untuk first date ya itu tanggung jawab masing-masing dong, setuju gak? Iya. Artinya first date ya. Kalau lu first date ya lu nggak expect dia balik molotov. Kan ini lu janjian berdua ya. Lu berdua komit untuk ketemu barengan. Jadi mau nggak mau ya. Tapi kan kalau first date gitu sebenarnya cowok yang ngajak, kan cowok yang ngajak ketemu, jadi iya yang ngajak ya. Iya itu kan ngomong sih sekarang gender nggak harus cowok nggak sih guys? Kayaknya dari 100% tuh kayak 100% cewek yang ajak ngedate tau. Tapi kan cewek juga sekali mau lah take control of the date. Betul. Kalau gue setuju sama Andi ya kan. Karena kalau split bill itu ya. Tapi yang lain udah atas date ya kan. Kalau misalnya udah lama udah saling mengenal sama lain. Oke lah ya kan. Tapi kalau gue tidak ya sampai gue juga bayarin juga sih. Iya sih. Kalau misalnya gue ngajak ya, kalau gue lagi punya uang dan itu lagi tanggal bulan, pasti gue bayarin. Oh kalau tanggal gue ya. Tapi apalagi untuk first date ya wajar nggak sih masih split bill kalau first date ya? enggak lah. First date itu nih ya, itu kan first impression cewek ngelihat si cowoknya kan. Jadi kalau kayak ih masa cuman makan gitu doang minta dibayarin, minta split bill gitu. Bae, we splitting this? Split what? The food, bruh. You're tripping. Tapi kan cowok juga punya first impression dong, boleh dong ya. Jadi misalnya kita main nih, terus tiba-tiba ceweknya udah pengen aja ditraktir mulu. Cowoknya nanti mikir, kayaknya matan gitu kali ya mungkin. Ya kan bisa aja ya. Tapi kan nggak gitu juga. Ya sih memang. Ya kan nggak gitu kan? Ya kan? Kalau kita first impression, Kalau misalnya kita punya, kita bayarin aja. Bener ya sebagai. Betul, apalagi perempuan kan yang nantinya bakal kalau nikah nih ya kan dibawa nih sama si cowok, masa dari ngedate makan doang udah kayak split bill kan kayak tapi kan nanti kalau udah nikah ya tabungan istri sama suami kan jadi satu. jadi panjang. Itu lagi ya kan. Berarti menurut gua kalau cowok yang harus split bill pelit. Pelit. Nah menurut gua sendiri kalau cewek yang maunya dibayarin terus berarti nggak modal. Ya dia nggak independen woman aja, dia nggak bisa nafkahin dirinya sendiri. Kalau bisa diurus, gue mending diurus.
Apa itu independent woman? Bukan independent woman. I mean like kalau dia misalnya udah ngerasa dirinya itu bisa berhasilan, punya duit untuk akomodasiin dirinya sendiri, jangankan first date, kalau misalnya hidup cowoknya nggak mampu juga mungkin dia bisa. Oh, nggak bisa. No, God! No, God, please, no! No! Cewek-cewek jangan begitu ya. Cewek-cewek harus realistis, harus bisa realistis gitu ya. Kalian dibawa nih sama cowok tuh. Oke, it's fine. Jadi yang satu agree buat split wheel, yang satu tidak agree buat split wheel. Nah kalau kalian agree atau tidak? Oke, after dari yang berat-berat kita makin berat lagi nih. Menurut kalian, ini banyak banget, bukan banyak sih, ini lagi happening juga. Salah satu film yang based on true story, tapi ada beberapa netizen yang setuju ini dijadikan film, ada yang tidak setuju ini dijadikan film. Ada beberapa yang setuju, ada yang beberapa tidak setuju. Karena kasihan oleh korbannya. Dan menurut kalian berdua, ya kan, as a netizen, perwakilan netizen gitu ya. Kalian ini setuju gak sih kalau kayak kasus-kasus pembunuhan atau kematian ini jadi film tapi sebenarnya seru? Gue sih setuju aja. Oke, kenapa tuh setuju? Ya karena itu juga true story kan gitu loh. Jadi walaupun itu memang yang dialami itu benar-benar gak enak, menyakitkan gitu ya, tapi itu benar-benar cerita real yang dia alamin gitu loh. Dan itu karena dibikin film, banyak yang nonton, itu bikin jadi kayak makin banyak orang tuh lebih hati-hati gitu loh Kak. Oh ternyata si ini ngalamin ini karena gini gitu loh. Jadi dari ngeliat filmnya, oh iya gue jangan sampai nih ada apa namanya kenal cowok yang kayak gitu nggak sih? Kan gara-gara cowoknya begitu kan. Kalau gue sih tak apa-apa dibikin film. Kalau Anda? Kalau untuk dijadiin film menurutku oke-oke aja ya untuk dijadiin film. Tapi kita harus perhatikan juga aspek-aspek yang perlu ditayangkan untuk masyarakat atau enggak. Karena ada beberapa scene di film itu yang menurutku terlalu overwhelming untuk dikonsumsi juga untuk masyarakat. Kayak misalnya scene di mana si Pinanya itu disiksa yang lumayan terlalu diekspos. Menurutku itu agak too much ya. Yang sebenarnya di film horor di Indonesia saat ini nggak perlu terlalu dipertontonkan karena kan genrenya sebenarnya horor. Tapi yang bagian seperti itunya di highlight banget gitu. Jadi menurutku itu nggak banget lah untuk menceritakan tentang cerita orang, apalagi orang yang udah meninggal. Jadi lo nggak setuju kalau ini dijadikan film? Dijadikan film gue setuju, kan gue bilang ada beberapa scene yang mungkin harus diperhatikan yang nggak merugikan satu pihak, apalagi pihaknya udah meninggal. Kan kita nggak bisa punya persetujuan juga dari pihak yang meninggal. Ya berarti lo nggak setuju kalau ini? Gue nggak bilang gue nggak setuju dijadikan film. Gue bilang gue setuju dijadikan film, tapi harus ada beberapa scene yang perlu diperhatikan. Gitu doang. Gue nggak pernah bilang kalau gue nggak setuju dijadikan film. Tapi kan yang namanya film itu pertama itu pasti udah ada ketentuan dong yang boleh nonton film ini tuh usia berapa ya kan, pertama. Kedua terus kayak kalau scene-scene yang kayak gitu ya memang realitanya terjadinya seperti itu gitu loh. Jadi kayak ya udah ini beneran kejadian kayak gitu. Dari mana kamu tahu realitanya seperti itu sedangkan korbannya udah meninggal? Kan dia merasuki siapa? Tanya tuh bener ya waktu grupannya tuh kayak gitu. Kalau dia nggak ingat. Itu kan sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Dia kan nggak cerita kalau dia diperkosa segitunya. Enggak, tapi lu udah nonton tuh udah yang merasuknya? Udah. Jadi gimana? Dia kan kalau yang merasukin dia benar-benar cerita kronologi gimana dia meninggal, bukan gimana dia diperkosa. I like itu. Jadi yang mau gue bilang adalah oke, kalau lu jadiin film suatu cerita atau apalah pokoknya ada korban yang mau dijadiin film itu oke, tapi ada beberapa scene yang mungkin harus diperhatikan yang mungkin akan menyinggung atau mungkin akan menimbulkan konflik seperti itu sih. Lebih aware aja terhadap scene. Mungkin adegan perkosanya harus dihilangkan kali ya. Ya diminimalisir. Mungkin tujuannya bikin film adalah untuk membangkitkan kembali kasusnya. Biar para tersangka ini bisa tertangkap. Iya betul. Tapi realitanya sekarang di Twitter rame banget ya. Di Twitter rame banget. Beberapa orang udah mulai nge-tweet tentang si scene ini, especially tentang scene ini, di mana malah mengomentari si laki-lakinya gitu, malah admire ke laki-laki kayak pengen juga digituin. Jadi kayak timbul timbul hal-hal yang sebenarnya nggak diinginkan, malah jadi salah fokus gitu loh. Karena kan poin utama kita adalah ingin merasakan kesedihannya Vina, gimana sih Vina sebenarnya disiksa, dan kita juga ingin mencari tahu kebenaran dari kasusnya ini. Sampai orangnya kalau nggak salah udah ketangkap deh. Aku baca berita tadi di Bandung kalau nggak salah.
Orangnya udah ketahuan. Jadi kan kita mau meng-highlight hal itu ya. Kalau misalnya kita mau masukin adegan seksnya juga mungkin bisa, tapi kan itu bisa dieksplisitkan sedikit, nggak harus diekspos sebegitu jelasnya. Kalau ini menurut gua kayaknya lebih better kalau jadi film dokumenter ya. Jadi kisah dari keluarganya. Jadi keluarga yang menceritakan sebenarnya. Nah, gitu. Dan apa sih yang mereka harapkan dari kasus di Ina ini. Jadi jangan lupa saksikan acara Dream Talk. Kita bakalan bahas banyak banget isu-isu terkait di Indonesia. Sama gue Alodi, or Odi, dan panggil Odi DIY, dan juga barengan sama Ande dan juga Keisha. Kita setiap minggu bakalan nemenin waktu kalian, dan kalian bakal ngeliat Ande sama Keisha berantem setiap minggu ya. So, Berasa mulu kita. see you next week. Jangan lupa untuk apa guys? Untuk follow saya, Anda harus berantem. Kalau saya juga bukan follow, tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita di YouTube Andre, dan juga kasih klik buat apa tuh namanya Subscribe. Loncengnya biar kalian tahu kalau kita update video lagi. Ya. Oke guys, see you next week. Bye bye.